Bersua lagi di Kompas Petang, mahasiswa dari berbagai aliansi kembali menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan, Sumatera Utara menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR. Sambil membawa atribut seperti spanduk dan bendera, masa aksi dari berbagai universitas ini memadati kantor DPRD Sumut. Masa aksi kemudian berusaha merangsek masuk gedung DPRD setempat yang dijaga ketat polisi. Polemik tunjangan rumah bagi anggota dewan sebesar 50 juta rupiah per bulan perlahan mulai direspons wakil rakyat. Sehari setelah demo mahasiswa tolak tunjangan DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tunjangan rumah hanya diberikan setahun hingga Oktober nanti. Sehingga November 2025, para anggota dewan tak lagi mendapat tunjangan rumah. Dasko menambahkan polemik tunjangan ini karena kesalahpahaman. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Meski Dasko menyebut ada kesalahpahaman soal informasi tunjangan DPR, faktanya masih ada anggota dewan yang mengaku tidak paham soal tunjangan yang ia peroleh setiap bulannya. Sebelumnya nggak ada keterangan kalau cuma 1 tahun, memang hanya 1 tahun sebenarnya? Wah, itu saya nggak tahu, Mbak, karena kaitannya dengan tunjangan dan lain-lain sebagainya itu diurus oleh Kesekretariatan Jenderal, dan anggota DPR seperti kami, ya kami tidak mengetahui semua hal secara teknis administratif. Kami hanya menerima apa yang diberikan oleh negara. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sensitif dalam situasi sekarang, sehingga apapun yang menjadi jawaban kami itu pasti ditangkapnya dengan dianggap sebagai suatu hal yang keliru gitu loh. Padahal kaitannya dengan tunjangan itu kan dalam rangka untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kami sebagai anggota DPR, baik itu fungsi legislasi, pengawasan, maupun dalam rangka mendukung kinerja kami di daerah pemilihan. Sikap DPR yang dinilai tidak terbuka dan transparan dalam merespons gejolak di masyarakat membuat mahasiswa tidak menyerah menyampaikan tuntutannya sampai ada pernyataan DPR yang konkret soal penghapusan tunjangan yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat saat ini. Bagi kami akan tetap terus menyuarakan itu sampai memang kami mendapat informasi yang benar-benar pasti dan konkret, karena sampai saat ini kami melihat pun daripada pihak DPR belum memberikan suatu hal yang pasti dan konkret untuk kami para mahasiswa. Unjuk rasa di depan gedung DPR sudah disuarakan warganet sejak pekan lalu. Suara-suara ini muncul setelah pemberitaan seputar gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan lebih dari 100 juta rupiah per bulan yang memicu kemarahan publik. Puncaknya pada Senin lalu, mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa di rumah para wakil rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Kerasnya protes masyarakat terhadap tunjangan fantastis DPR RI bergema tak hanya di Jakarta. Hari ini, ratusan mahasiswa di Kota Medan dan Lombok berunjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Nah, melihat kondisi ini, mungkinkah tunjangan fantastis DPR dianulir atau dihentikan? Kami diskusikan bersama dua narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada mantan anggota DPR RI, sekaligus politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan. Dan kami juga bergabung dengan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore, Mas. Oke, terima kasih Bung Medi sudah bergabung bersama kami. Kami coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Pak Syarif Hasan untuk bisa ikut bergabung dalam diskusi kali ini. Kita coba melihat dari tunjangan perumahan dulu. Nah, kemarin Pak Dasko sudah bilang bahwa tunjangan 50 juta itu hanya diberikan dalam kurun 1 tahun, Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Berarti kan November sudah tidak dapat lagi. Menurut Anda penjelasan itu sudah cukup melegakan dan bisa meredam amarah publik atau masih ada hal lain? Saya kira yang
memicu kemarahan publik tidak hanya soal tunjangan perumahan ya. Karena kita harus lihat ini dalam kerangka yang lebih besar, yaitu soal ketimpangan upah. Jadi tunjangan perumahan oke 50 juta, tetapi kalau kita lihat tunjangan-tunjangan lainnya, mulai dari tunjangan komunikasi, beras, dan lain-lain, itu sampai seratusan juta lebih. Bahkan kalau kita ikuti temuan ICW, gaji dan tunjangan anggota DPR itu 269 juta per bulan. Jadi yang memicu kemarahan masyarakat, saya kira tidak hanya soal perumahan, tetapi struktur gaji anggota dewan yang bertolak belakang dengan kondisi pengupahan di Indonesia. Sehingga poinnya Jadi, Anda merasa tidak cukup penjelasan kemarin itu? Saya kira tidak cukup karena yang membuat masyarakat marah tidak hanya rumah itu ya yang 50 juta itu, tetapi juga ketimpangan gaji yang sangat-sangat besar yang diterima oleh anggota dewan saat ini dibandingkan upah masyarakat. Sekarang median upah buruh itu 2,5 juta. Coba bandingkan dengan gaji bulanan anggota dewan yang menurut ICW itu 269 juta rupiah. Baik. Ini adalah yang tertinggi mungkin di dunia ya, perbandingan upah minimum masyarakat dengan rata-rata gaji yang diterima oleh anggota dewannya. Oke. Jadi saya kira kemarahan masyarakat sangat-sangat masuk akal, Mas. Oke, sekarang bergabung lagi Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, suara saya terdengar ya Pak? Yes, kedengaran Pak. Oke, sekarang begini Pak, ini ada beda suara atau beda penjelasan antara pimpinan DPR dengan anggota DPR RI yang kami coba wawancara dalam berbagai kesempatan. Anggota DPR ada dua orang yang berbicara bersama kami mengaku tidak tahu soal rincian tunjangan yang diterima anggota DPR RI. Nah, kalau menurut Anda masuk akal tidak kalau kemudian tidak ada anggota DPR yang tidak tahu rincian tunjangan yang mereka terima? Saya tidak tahu pasti anggota DPR tersebut, tetapi yang jelas bahwa setiap anggota DPR tentunya tahu pasti berapa gaji dan tunjangan-tunjangan yang diterima setiap bulannya, berapa uang reses yang diterima setiap reses yang dilakukan, kemudian berapa tunjangan-tunjangan lainnya yang diterima. Jadi seharusnya mereka tahu itu semua. Dan dapat ditengarai juga bahwa mungkin pada awalnya mereka tidak tahu karena ini kan dibahas di dalam anggaran DPR ya dengan pemerintah, sehingga pada teknis penganggaran itu mereka tidak tahu. Setelah diketok yang merupakan bagian daripada RAPBN, nah barulah mereka seharusnya akan dapat mengetahui informasi yang utuh dari Kesekjenan. Oke. Itu. Biar clear, dua narasumber yang kami kutip waktu itu adalah Ahmad Irawan, kemudian ada Andreas Hugo Pareira yang mengaku tidak tahu rincian tunjangan-tunjangan itu. Tapi begini juga Pak, ini kan Oktober, katanya tunjangan rumah itu akan beres di Oktober 2025. Apakah memungkinkan tunjangan itu bakal dianulir atau batal disetorkan sebelum Oktober itu masuk? Mungkin September ini akan batal tunjangan perumahan itu? Mungkin tidak? Jadi menyangkut masalah tunjangan perumahan, saya pikir ini kan menyangkut masalah kebijakan pemerintah. Dan juga mungkin kalau pada saat ekonomi kita lagi bagus, pada saat ekonomi kita tumbuh 6%, itu mungkin tidak menjadi permasalahan. Karena memang diatur bahwa anggota DPR mendapatkan fasilitas perumahan yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, manakala perumahan itu tidak tersedia, maka ada suatu kompensasi yang diberikan kepada setiap anggota DPR. Nah, pembagian kompensasi ini kan merupakan kebijakan dan tergantung lagi dengan kondisi ekonomi kita. Nah, kebetulan dengan pada zamannya Pak Prabowo sekarang itu kan disuarakan secara ketat efisiensi anggaran. Ya. Nah, mungkin ini mungkin bisa menjadi salah satu masukan bagi anggota DPR untuk melakukan efisiensi anggaran. Dengan demikian tidak terdapat komplain dari masyarakat. Tapi bakal panjang nggak prosedur untuk membatalkan satu mata tunjangan itu, Pak? Sebetulnya? Oh, itu bisa saja dilakukan. Kenapa tidak? Tergantung para pimpinan DPR dan pemerintah dalam hal ini kesepakatan. Ini kan diputuskan bersama. Dan kalau diputuskan bersama juga untuk ditunda ataupun dihilangkan
Saya pikir itu masih mungkin juga terjadi. Oke. Nah, ini semangatnya adalah semangat efisiensi, Mhm. efisiensi penganggaran. Oke, saya sudah Karena tangkap memang poinnya kan di situ. ekonomi Sorry saya kita potong, kan Pak. Karena lagi begini juga, yang kita dapat- lihat juga, Bung Medi, kalau saya tanyakan lagi pertanyaan sama seperti ke Pak Syarif, beda pendapat, beda perspektif yang dikeluarkan antara pimpinan DPR dengan anggota DPR. Anggota DPR ada yang bilang tidak tahu rincian tunjangannya. Apakah ini memang ada yang miss atau jangan-jangan ada yang terkesan ditutup-tutupi? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Mas Medi, jawaban singkat untuk pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi Anda melihat ada yang miss atau ada yang sengaja ditutup-tutupi karena beda pandangan ya antara pimpinan dengan anggota DPR? Kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Bisa jadi ada yang mencoba menutupi, tapi bisa jadi juga memang tidak tahu. Tidak tahu ini saya kira hipotesis saya adalah karena saking kayanya. Jadi nggak peduli lagi mau berapa gaji dan tunjangannya. Karena kalau kita lihat struktur penghasilan dari anggota dewan selama beberapa periode terakhir, sebagian dari mereka itu dewan yang terhormat itu adalah orang yang sangat kaya gitu ya. Dan jadi ini nggak perlu dicek kembali. Tetapi kalau ingin dirubah, ini gampang sebetulnya karena kan ini beredar dari surat Sekjen DPR. Jadi kalau ingin merubah ya pimpinan DPR dapat menerbitkan surat baru yang menghapus kenaikan tunjangan. Sesederhana itu. Presiden juga bahkan bisa mengeluarkan Perpres kalau ingin memperkuat itu. Jadi Dan prosedurnya bakal panjang atau tidak? Gimana Mas? Prosedurnya bakal panjang atau tidak itu? Oh, sangat pendek sekali. Sangat pendek sekali. Tapi ini kan tidak dilakukan karena pertama juga pasti ada penolakan di internal DPR sendiri ya. Karena ya pasti anggota dewan juga yang terhormat itu mereka juga nggak ingin tunjangannya dipotong. Karena yang terjadi itu begini Mas, jadi pada saat pemilu kemarin sebagian besar anggota dewan itu mengeluarkan miliaran rupiah hingga puluhan miliar untuk mendapatkan posisi itu. Dan sekarang ketika terpilih, mau nggak mau mereka harus mengembalikan modal. Oke. Sehingga sebagian anggota dewan itu kemudian menekan ada ruang untuk tunjangan yang lebih besar. Oke. Jadi ini tidak fair, kemudian APBN jadi ATM begitu ya untuk mengembalikan ongkos politik. Pak Syarif setuju bahwa Sekjen sudah bisa punya kewenangan untuk bisa mengubah itu atau jangan-jangan perlu prosedur yang lebih panjang lagi? Saya pikir kalau menyangkut anggaran untuk DPR itu ada namanya Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Nah di situ semua fraksi akan semua fraksi-fraksi melalui wakil-wakilnya akan melakukan urung rembuk bersama untuk memutuskan sesuatu. Jadi kemudian dikembalikan lagi ke BWRT. Nanti pimpinan DPR yang akan secara resmi akan memutuskan sesuai dengan rekomendasi dari BWRT. Jadi sederhana sekali sebenarnya, tidak terlalu panjang. Dalam sehari juga bisa selesai. Dan saya pikir kalau semangatnya adalah efisiensi anggaran, semangatnya adalah empati terhadap keadaan sekarang, saya pikir itu perlu dilakukan segera. Oke. Saya pikir demikian. Oke lah bahwa kemudian sudah diatur beberapa tunjangan, termasuk masalah tunjangan pajak yang sudah diatur sejak tahun 2010. Tapi yang membuat akhirnya ini jadi mencuat dan makin besar Pak sampai demo waktu itu tanggal 25 Agustus adalah respon dari para anggota dewan ini yang terkesan ya tidak sensitif pada hal-hal termasuk yang kondisi sekarang, kondisi ekonomi masyarakat. Menurut Anda rasional tidak emosi warga bisa sampai seperti ini? Saya pikir kalau kondisi kita semakin buruk, tentunya akan semakin banyak koreksi-koreksi yang dilakukan oleh rakyat. Apalagi kondisi ekonomi kita yang belum menguntungkan bagi mereka. Nah, lagi-lagi semua koreksi itu dari rakyat ya harus ditampung, harus didengar sejauh mana akurasinya. Apabila itu memang sesuai dengan fakta dan itu disimpulkan bahwa ada perlu rasa empati dan rasa semangat untuk menghemat penganggaran, maka saya pikir perlu untuk diakomodir. Nah, lain halnya kalau memang ekonomi kita sudah mulai bagus, saya pikir untuk menunjang kinerja para anggota DPR itu boleh-boleh saja ada tunjangan-tunjangan yang disampaikan kepada mereka untuk disampaikan kembali kepada rakyat. Karena pada dasarnya apa yang mereka sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya
apa yang mereka terima yang merupakan tunjangan-tunjangan aspirasi untuk rakyat itu akan dikembalikan kepada rakyat dan dipertanggungjawabkan kembali kepada DPR. Jadi tunjangan itu tidak gratis. Tunjangan itu bukan berarti take it for granted, ya. Tunjangan itu harus dipertanggungjawabkan secara penuh tanggung jawab kepada pemerintah. Saya pikir itu. Jadi lagi-lagi ini semangatnya semangat kebersamaan. Saya pikir demikian. Selain tanggung jawab, Mas Bedi, rasanya juga ini masalah kemauan juga ya. Kalau memang prosedurnya dengan aspirasi publik seperti ini, maka ya prosesnya tinggal di internal DPR saja. Iya, saya sepakat, Mas. Jadi saya kira masyarakat telah melakukan apa yang mereka bisa ya. Dan demonstrasi yang dilakukan di Jakarta juga diakui oleh undang-undang. Jadi saya kira sekarang partnya ada di DPR untuk mau mendengar masukan masyarakat. Dan lagi-lagi masyarakat yang saya lihat memprotes hari ini juga tidak hanya di Jakarta tapi juga media sosial. Mereka ingin respon yang masuk akal. Jadi tidak ungkapan-ungkapan yang justru malah memicu kontroversi. Tapi ini kan memang lagi-lagi sebagai sebuah pembelajaran politik ya. Kita tahu banyak anggota DPR hari ini yang juga terpilih bukan atas dasar kompetensi mereka. Bahkan kalau kita lihat asal-usul sosial ekonomi mereka, banyak anggota DPR yang langsung jadi kaya, bahkan tidak pernah menjadi kelas menengah sekalipun. Jadi banyak yang tidak punya arti, yang mungkin tidak sepenuhnya bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat bawah. Saya kira karena ini 1 tahun masih ada ruang untuk DPR baiki diri, dan masyarakat saya kira melihat dari dekat dan dari jauh, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran yang baik untuk Bapak Ibu yang ada di Senayan sana. Terakhir Pak Syarif, apakah kemudian dari Partai Demokrat, entah itu Pak SBY atau Mas AHY, sempat memberikan arahan untuk anggota DPR saat ini menyinggung soal tunjangan yang lagi sensitif di beberapa pihak? Iya, tentunya Ketua Umum kami ya akan selalu memberikan arahan kepada Ketua Fraksi, dan selanjutnya Ketua Fraksi akan memberikan arahan kepada PWRT dan para anggota fraksi-fraksi lainnya. Pada intinya bahwa semua kebijakan itu adalah orientasinya adalah demi untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi apapun aspirasi rakyat, sepanjang itu adalah memiliki aspek yang sangat positif dan fakta di lapangan menunjukkan hal-hal yang perlu untuk disampaikan, saya pikir Partai Demokrat akan tetap mendukung. Dan tentunya lagi-lagi kita akan membina satu semangat kebersamaan di dalam mengelola anggaran, di dalam mengelola agar efisiensi demi pembangunan yang lebih besar. Ya, saya pikir kalau itu semangat itu kita sepakati bersama, maka tentu hal-hal yang seperti respon daripada masyarakat, kemudian ada aspirasi dari masyarakat. Lagi-lagi itu perlu juga untuk didengar. Karena PR-nya sekali lagi ini masalah kepercayaan publik yang harus tetap dijaga. Mas Bedi, Pak Syarif, terima kasih banyak sudah mau berbagi dan berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Mas Bedi.